Salam sukses buat rekan-rekan sekalian, khususnya buat teman-teman yang baru saja lulus menjadi peserta program Kartu Prakerja. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi yang saya ambil ataupun yang saya dapatkan dari pengalaman saya dari peserta gelombang kedua terkait cara ataupun langkah mudah mendapatkan insentif kartu pekerja dan mendapatkan sertifikat yang cepat dan muncul di akun dashboard kita masing-masing, teman-teman. Mungkin kita akan langsung saja membahas dan teman-teman saya harapkan untuk memperhatikannya. Ini merupakan poin-poin penting yang harus diperhatikan dan perlu untuk dilakukan agar insentif kita bebas dari keterkendalaan, teman-teman. Mungkin yang pertama sekali ya, kita harus memastikan data pada akun prakerja kita sesuai dengan rekening yang kita daftarkan. Khususnya nomor handphone dan nama. Jadi nomor handphone ataupun nama harus sesuai antara akun prakerja dan rekening pembayaran yang kita pilih. Misalnya OVO, Link Aja, ataupun GoPay. Kenapa harus sesuai, teman-teman? Karena kalau tidak sesuai, ini yang akan memperlambat kecepatan tim prakerja melakukan pembayaran insentif. Ya, karena kalau dia tidak sesuai, datanya tidak sesuai, tidak sinkron, maka tim prakerja akan melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini akan memakan waktu yang lama dan akan berdampak pada proses pembayaran insentif kartu prakerja kita. Dibayarkan, ya memang akan dibayarkan, teman-teman, tapi mungkin akan memakan waktu yang lama karena harus melakukan verifikasi data antara akun prakerja dan rekening yang kita telah daftarkan. Jadi yang paling penting ataupun poin penting yang harus kita perhatikan adalah adanya kesesuaian data antara data kartu prakerja dengan rekening yang hendak kita pilih, khususnya untuk pengguna e-wallet ya, semisal OVO, Link Aja, dan GoPay. Kesesuaian datanya yang paling penting adalah nomor handphone dan nama. Mungkin yang kedua adalah kita harus memastikan akun e-wallet yang kita daftarkan harus sudah terupgrade. Ya. Menandakan bagaimana akun yang sudah terupdate kita bisa lihat di mungkin ini saya ambil contoh untuk pembayaran melalui GoPay, teman-teman ya. Ini salah satu hal yang menandakan bahwasanya akun tersebut e-wallet tersebut dia sudah upgrade, dia sudah bisa melakukan pembayaran ataupun transfer ke bank mana saja. Kalau dia di OVO, ya ada notifikasi bahwasanya OVO tersebut sudah primer melalui menu profile. Nah, bagaimana cara mengupgrade akun kita? Sebenarnya nggak terlalu sulit, teman-teman. Ya, mungkin ada dua langkah alternatif yang harus kita tempuh. Yang pertama sekali adalah mengunjungi stand-stand yang menyediakan lokasi-lokasi upgrade e-wallet. Ya, kalau OVO ada stand OVO-nya di lokasi tersebut. Kalau dia GoPay ada standnya dan juga seterusnya dengan Link Aja. Biasanya itu kita bisa searching di Google ya, lokasi-lokasi mana saja yang menyediakan stand-stand untuk mengupgrade
akun e-wallet kita, ya, agar kita kunjungi dan melakukan proses upgrade di sana. Jangan lupa teman-teman bawa KTP asli ataupun identitas lainnya sebagai syarat untuk melakukan upgrade, teman-teman. Biasanya itu lokasinya itu ada di mall-mall, ya. Tapi yang paling penting sih kita boleh searching di Google lokasi-lokasi mana saja. Misalnya OVO, kita bisa searching di Google lokasi stand OVO yang ada di daerah ataupun di kota teman-teman. Mungkin seperti itu teman-teman. Sehingga proses upgrade-nya bisa berjalan dengan cepat. Mungkin langkah yang kedua itu kita bisa juga melakukan proses verifikasi secara manual melalui handphone Android kita. Ya, melalui handphone Android kita yang mungkin mendapat notifikasi kita masuk melalui penelusuran informasi di akun kita melakukan proses SWA upgrade, dalam artian kita mengupgrade secara manual. Tapi kalau menurut saran saya, kunjungi saja lokasi-lokasi yang menyediakan stand-stand upgrade di kota-kota teman-teman. Selain cepat, proses upgrade-nya cepat dan tidak memakan waktu yang lama, teman-teman. Jadi di sana juga kita bisa menanyakan berbagai hal kepada petugas-petugas pihak-pihak e-wallet tersebut. Yang paling penting jangan lupa bawa identitas semisal KTP, karena ini merupakan syarat, dan juga nomor handphone yang aktif, teman-teman. Mungkin di bagian mitra pelatihan kita akan coba untuk membahas yang pertama sekali bahwasanya kita harus mengikuti kelas pelatihan. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan kartu prakerja, kita harus menyelesaikan kursus pelatihan yang disediakan melalui mitra pelatihan, yang dibuktikan melalui sertifikat yang akan dimunculkan di akun dashboard kita masing-masing. Jadi ketika sertifikat tersebut telah muncul, berarti kita sudah berhak untuk mendapatkan insentif kartu prakerja. Menurut saran saya, yang pertama itu kita pilihlah kursus pelatihan yang sesuai dengan bakat kita. Namun upayakan durasi yang ada pada pelatihan tersebut tidak memakan waktu yang terlalu lama. Mudah dikerjakan, bisa diakses melalui Android, serta tanpa syarat-syarat lainnya, semisal webinar. Misalnya, kita harus mengikuti webinar dulu, baru kita mengikuti kursusnya. Ini akan melakukan proses waktu yang lama, teman-teman. Ya, carilah mitra pelatihan yang menyediakan kursus pelatihan yang gampang untuk dikerjakan, berdurasi singkat, serta tanpa ada syarat-syarat, teman-teman. Yang kedua, sebelum kita memilih, kita harus pastikan dulu ya dengan membaca ataupun memahami ya setiap ketentuan tiap-tiap mitra pelatihan ya. Yang pertama mungkin apa gunanya, fungsinya. Yang pertama mungkin bahwa jenis pelatihan tersebut dalam keadaan bisa diikuti ataupun masih terbuka. Ya, mungkin ada saja ya jenis pelatihan yang kita daftarkan, namun pada saat kita daftarkan kita harus menunggu 1 minggu ke depan dikarenakan kuota peserta dalam pelatihan tersebut sudah memenuhi kuota ataupun melebihi kuota, teman-teman. Jadi kita harus menunggu 1 minggu, dan ini akan memakan waktu lama dan akan berdampak pada kecepatan pencairan insentif kartu prakerja kita. Yang kedua, kita juga boleh baca ataupun memahami bahwasanya ada beberapa mitra pelatihan yang menyediakan peluang cashback. Jadi ketika kita belanja 1 juta atau membeli kelas senilai 1 juta, kita dapat cashback 10%. Ini kan juga menjadi suatu tambahan di luar dari insentif kartu prakerja. Ini menurut pengalaman pribadi saya, karena kemarin ada salah satu mitra pelatihan ya, saya ikuti, saya dapat cashback senilai 100.000, teman-teman. Jadi ini di luar dari insentif kartu prakerja dan insentif kesurveian yang akan diberikan kartu prakerja, teman-teman.
Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah adanya instrumen ataupun ruang interaksi seperti email, kontak, service, WA, FB, dan Instagram. Kegunaannya ini apa teman-teman? Nah, ketika kita nanti sudah selesai, kita bisa langsung melakukan verifikasi terhadap mitra tersebut. Ya, kita langsung verifikasi sehingga responnya cepat dalam memunculkan ataupun mendapatkan sertifikat agar sertifikat kita segera dikirimkan ke pihak tim prakerja dikarenakan kita sudah menyelesaikan kartu pelatihan prakerja kita. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Biasakan komunikasi kepada mitra pelatihan tersebut. Usahakan mitra pelatihan tersebut menyediakan ruang informasi yang akan membantu kita untuk mendapatkan kecepatan dalam hal memunculkan sertifikat di kartu prakerja kita teman-teman. Setelah selesai pelatihan ya seperti saya sampaikan sebelumnya ya, kita coba untuk secara berkala untuk melakukan verifikasi ke mitra pelatihan. Jadi kita konfirmasi bahwasanya kita sudah menyelesaikan agar segera memproses data kita agar dimunculkan ataupun dikirimkan ke tim prakerja sehingga tim prakerja itu langsung segera menerbitkan sertifikat kita di akun dashboard kita. Ya teman-teman, kita bisa melakukannya melalui email ya, customer service by phone, bisa langsung ke CS-nya teman-teman, melalui WA ya, link FB ataupun IG, mana yang memungkinkan teman-teman untuk berinteraksi secara cepat. Nah, ketika semua langkah-langkah tersebut sudah teman-teman lakukan, jika masih ada kendala, jangan panik teman-teman. Biasanya kendala tersebut itu bersifat by system yang bisa saja berasal dari kartu prakerja atau juga bisa dari mitra pelatihan serta mitra pembayaran. Mengingat jumlah peserta itu begitu banyak teman-teman, sehingga sistem dari mitra prakerja, baik prakerja dan mitra pembayaran itu belum siap untuk menampungnya ataupun ada proses maintenance ataupun pembenahan. Jadi teman-teman itu jangan panik, biasanya itu hanya bersifat by system teman-teman. Jadi itu mungkin saja langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan. Di luar dari itu saya rasa tidak ada lagi ya teman-teman, karena saya menginformasikan kepada teman-teman ini berdasarkan pengalaman saya dan sudah dibayarkan secara total kepada saya, khususnya insentif kartu prakerja, tanpa ada kendala sama sekali ya, tanpa ada kendala sama sekali. Jadi teman-teman cukup memperhatikan poin-poin yang saya sampaikan, mudah-mudahan lancar, dan kalaupun itu tidak lancar itu biasanya bersifat sistem ya, itu bukan kendala kesalahan teman-teman, itu biasanya bersifat sistem. Nah teman-teman, terima kasih buat perhatiannya. Kalau memang video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga untuk men-share ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih teman-teman, salam sukses selalu.